Menarik sekali di segmen sebelumnya kita masuk pada pembahasan bahwa tantangan beragama ke depan, Pak Sugidi ya tadi Pak Sugidi menyampaikan bukan lagi pada soal perbedaan imannya, tapi bagaimana antar umat beragama ini peduli pada soal-soal kemanusiaan ke depan, stunting, soal kesejahteraan, dan soal moral atau etika ke depan, karena itu memang itu kemanusiaan. Nah, kalau Anda melihat sendiri sebenarnya apa? Sementara di satu sisi, kadang-kadang diaduk-aduk ini soal toleransi ini hanya untuk kepentingan politik, terutama kalau pemilu, Pak. Ya, itu bagian. Itu bagian daripada tasamu. Ya. Antara lain, bagian daripada tasamu yang disampaikan oleh Pak Sugidi itu tadi bahwa atasamu huwa miftahul fi'li wal huriyah. Bahwa toleransi adalah kunci dari sebuah tindakan-tindakan apa saja yang bisa menghasilkan manfaat untuk orang itu sendiri atau bahkan orang banyak yang berupa ekonomi atau untuk kehidupannya. Tapi juga setelah kita itu sudah bisa mau melakukan apa-apa, tidak ada yang ngaruh-ngaruhi. Ini sesuai keyakinan ini tidak ada yang ngaruh-ngaruhi, tidak ada yang membenci, tidak ada yang apa. Kemudian itu perasaannya ketika melakukan itu jadi huriyah. Rasanya kan kayak bebas gitu. Betul. Sesuai dengan keyakinanku, tidak ada yang mempersoalkan, bebaslah, huriyah. Itulah bagian daripada moderasi, daripada tasamu. Yang kalau itu terus, bahwa miftahul fi'li wal huriyah terus berkembang, kan itu nyangkut pada kita punya kebutuhan hidup apa sih ke depan. Kalau kebutuhan hidup apa ke depan itu adalah utamanya ekonomi, nanti sudah nggak ada itu, karena ini agamanya ini, betapapun minoritas menjadi orang yang paling kaya raya, punya kebun yang berjuta-juta hektar. Kan masih ada hari ini yang ngomong itu juga kan. Ini. Karena padahal itu di negara yang mayoritas muslim, tapi faktanya begitu. Nah, inilah yang kemudian kalau memang sampai pembahasannya begitu, ya ayo bareng-bareng. Orang mayoritas yang mau berusaha ke arah itu, kemudian mau berjuang ke arah itu. Jadi sehingga tidak semua kita juga harus nyalain pemerintah terus. Ya nggak bisa juga. Tapi kita dari dalam ikutlah berusaha untuk bisa menuju ke titik yang kita inginkan. Itu mensyaratkan lagi soal kesetaraan keadilan tadi, Pak. Tidak hanya kesetaraan itu antar agama, tapi memang kesetaraan sosialnya. Antar sosial semua juga demikian dalam konteks berusaha untuk menuju itu. Kalau hasilnya ternyata tidak setara, hasilnya wong namanya usaha yang mempengaruhi itu banyak hal. Kalau ini sungguh-sungguh akan berbeda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh. Tapi memang itu fenomena yang juga seringkali muncul dari letupan-letupan peristiwa atau tragedi-tragedi yang masa lalu misalnya. Akan terus-menerus. Konteksnya ada soal ekonomi di situ kadang-kadang begitu, Pak ya. Kesetaraan sosial yang tidak terjaga, maka merembetnya tiba-tiba ke soal yang kita khawatirkan, ke soal agama gitu jadinya. Persoalan memang terjadi terus-menerus akan begitu. Kewajiban kita dalam konteks ada gap antar ekonomi. Sudah ada gap antar ekonomi, kemudian dibandingkan, kalau agamanya ini jadi orang kaya-kaya. Nah, kan gitu kan. Itu berbahaya, Pak. Ini kayak sudah mulai ada yang semacam ini. Nah, zaman dulu pun malah sampai jadi persoalan zaman dulu. Nah, untuk yang semacam ini, huriyah dalam mencapai kebebasan berekonomi itu juga penting. Huriyah untuk melaksanakan atau kebebasan untuk melaksanakan yang dia inginkan itu juga penting. Maka apa yang harus dididik oleh kita terus-menerus bahwa tasamuh atau moderat itu ya harus selalu digaungkan, selalu dididikkan, karena generasi yang tua yang sudah paham sudah meninggal. Generasi baru anak SMA yang tidak mengetahui, yang bahkan belum paham apa itu moderasi, ini yang harus kita isi terus-menerus. Generasi yang scroll gadget ya, Pak ya? Iya, karenanya disampaikan bahwa afdolun natijah minat tarbiyah huwa at-tasamuh, mendidik
orang untuk bisa hidup bersama-sama coexisting each other, minat tarbiyah wa atasamu. Itulah moderasi yang sesungguhnya. Baik, Pendeta Jeki sendiri melihat kalau tadi seringkali ditumpangi kepentingan politik, ditambahkan Pak Marsudi tadi, ya memang ada juga soal kesetaraan sosial, itu kadang-kadang menjadi tanda kutip bahan bakar terjadinya persoalan-persoalan seperti di masa lalu, Pak. Bagaimana Anda sebagai penutup ini pendapatan tentang hal ini? Ya. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mas Sukidi tadi. Ya. Pertanyaan kita ketika kita mengupayakan toleransi, moderasi, apakah hanya sampai di situ? Betul. Kita harus melangkah lebih jauh ke depan. Kita harus melangkah pada tindakan-tindakan bersama yang pro-existence, yang pro terhadap kehidupan. Kita harus melangkah untuk memanusiakan martabat manusia yang rusak, martabat lingkungan yang hancur. Betul. Karena itu gerakan bersama agama-agama harus menjadi solidaritas. Solidaritas kebangsaan inline dengan solidaritas kebangsaan, solidaritas kemanusiaan. Dan ini panggilan agama-agama untuk menjadi relevan. Menjadi relevan. Menjadi relevan bagi tantangan-tantangan kemanusiaan saat ini. Ya, sebab perjalanan bersama agama-agama akan berputar-putar hanya pada percakapan tentang toleransi, percakapan tentang moderasi, tapi dia tidak relevan pada tantangan-tantangan kemanusiaan yang menghadang kita. Yang jelas-jelas ada depan, tuh yang ada di depan. Korupsi yang merajalela, ketercerabutan manusia dari lingkungannya, kehancuran lingkungan, persoalan Papua saat ini membutuhkan suara bersama agama-agama untuk melihat bagaimana upaya-upaya damai di Papua. Ya, jadi saya kira kita berdiri pada posisi yang sama dan itu sangat inline dengan cita-cita kebangsaan yang harus disuarakan. Bicara bagaimana toleransi menjadi relevan dengan tantangan ke depan, tantangan tentang kemanusiaan. Tadi Pak Sukidi juga sudah mengawali perbincangan itu. Persoalan sekarang bagaimana pemerintah menjadi leading institution misalnya, Pak. Di situ tadi pernyataan Pak Prabowo sudah kita dengarkan, ini adalah modal. Kita pernah dengar juga ada utusan khusus Presiden bidang toleransi dalam beragama. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah sudah cukup kita punya perangkat untuk menuju semua hal tadi yang disampaikan Pak Marsudi maupun Pendeta Jeki? Tugas pemerintah adalah menunaikan janji yang termaktub dalam konstitusi. Betul. Janji terutama memberikan kebebasan berkeyakinan kepada seluruh warga negara Indonesia. Konstitusi tidak mengenal kategori mayoritas dan minoritas. Konstitusi hanya mengajarkan kepada kita untuk memberikan respek yang setara kepada setiap warga, kepada setiap manusia. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan tugas pemerintah adalah menjiwai tentang batas-batas antara keyakinan dalam sebagai urusan pribadi dan keyakinan sebagai urusan publik. Karena itu batas-batas ini penting ditegaskan agar pemerintah tahu bahwa mereka tidak punya otoritas untuk mengatur keyakinan warganya. Keyakinan warganya adalah hak sepenuhnya yang diberikan Tuhan kepada setiap warga. Setiap intervensi terhadap keyakinan seorang warga itu masuk kategori persekusi. Dan persekusi, kata Roger Williams, seorang Puritan dari daerah Providence, itu adalah bau busuk di lubang hidung Tuhan. Karena itu kita harus memastikan bahwa setiap intervensi terhadap keyakinan itu adalah pengkhianatan terhadap kebebasan yang diberikan Tuhan, tapi juga kebebasan yang diberikan oleh konstitusi itu. Karena itu tugas pemerintah itu adalah terkait dengan apa yang oleh John Locke sebut sebagai the civil interest of man. Jadi terkait dengan kepentingan masyarakat secara luas yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Dan karena itu pemerintah harus memastikan bahwa umat beragama memperoleh hak untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan. Dan terutama menjelang Natal kita harus memastikan bahwa ini tugas bersama. Agar umat Kristiani dapat merayakan Natal dengan penuh kebebasan, dengan penuh kenyamanan, dengan penuh kemerdekaan itu sendiri. Dan menjaga bersama untuk hari-hari besar seluruh agama lain yang ada
di Indonesia ini. Baik, terima kasih Pak Sukidi, terima kasih Pendeta Jeki, terima kasih Pak Marsudi telah bergabung bersama kami di Divisi Negarawan. Semoga ini menjadi pemahaman kita ke depan. Kita akan terus gaungkan perbincangan tentang toleransi dan moderasi dalam beragama ini, kesetaraan beragama, kesetaraan sosial, kebebasan beragama dan berkeyakinan, agar ini menjadi terus relevan ke depan, terutama menjawab tantangan-tantangan tentang kemanusiaan. Tadi disinggung soal moral, etika, tentang kesehatan, stunting, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya di Visi Negarawan. Selamat malam. Dan itulah tadi diskusi kita pada malam hari di Visi Negarawan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Visi Negarawan. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.